percaya bahwa orang-orang di Palestina itu lebih benar, lebih suci, lebih, misalkan ini kita lagi mau masuk surga dan misalkan di surga itu ada antriannya begitu. Itu nampaknya orang-orang Palestina tuh ada di barisan paling depan gitu. Paling depan sekali. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua kalian yang selalu ingat dengan keburukan-keburukan mantan, tapi kemudian lupa dengan segala sisi baiknya. Padahal bagaimanapun mantan itu adalah orang terdekat dengan kita di zamannya, dan itu yang memengaruhi kualitas hidup kita hari ini, entah dengan cara yang negatif ataupun cara yang positif. Belakangan ini ada dua berita yang saling bertolak belakang, dan itu menimbulkan banyak pertanyaan bagi saya. Cerita pertama adalah aksi donasi terhadap Palestina, dan itu terkumpul puluhan miliar. Satu orang ustadz bisa terkumpul 30 miliar, tokoh-tokoh yang lain juga bikin selebgram. Intinya kalau dikumpulkan itu semua mungkin bisa lebih dari 100 miliar. Ini luar biasa. Sementara di sisi lain, dari yang saya alami dan teman-teman saya alami, ini kan lagi pandemi. Ada orang jual rumah, teman saya jual mobilnya, ada yang jual emasnya, ada yang jual hotel, restoran, villa, apartemen, pokoknya aset-aset mereka dijual demi untuk membiayai kehidupan mereka sehari-hari. Karena bagaimanapun hidup itu mahal dan ada harga yang harus kita bayarkan, dan itu yang membuat pakar mantan tampil lebih sering belakangan ini. Enggak, iklan itu ya. Nah, ini kan saling bertolak belakang, dan saya jadi bertanya gitu. Ini sebenarnya yang krisis itu saya aja atau gimana? Karena ada orang entah di mana gitu, saya baca beritanya, ada orang jual rumah untuk donasi terhadap Palestina. Itu luar biasa. Orang lain jual rumah untuk membiayai kehidupan sehari-hari, ini jual rumah untuk disumbangkan. Kayaknya dia tuh nggak ngalami krisis sama sekali gitu ya. Nah, cuma kan cerita saya, cerita teman-teman saya yang susah kena PHK, itu kan jarang sekali ada di media, dan kalaupun ada itu tidak menarik perhatian banyak orang gitu ya. Dan ya siapalah teman-teman saya itu, kalau dia susah ya itulah masyarakat kita gitu, biasa dengan kesusahan, akrab sekali. Tapi kemudian ada berita lainnya soal cerita anak usia belasan tahun mencuri kotak amal di Aceh, mencuri kotak amal masjid. Dan ini kemudian menjadi viral, dibicarakan di banyak media mainstream gara-gara diperlakukan semena-mena dan luar biasa, keluar batas lah. Jadi takmir masjidnya tuh mengikat tangannya, kemudian diikat sama lehernya, diarak keliling kampung. Kemudian ada juga brimob yang mengancam-ngancam dengan pistol, seolah-olah yaitu tindakan kriminal yang sangat luar biasa. Ini sudah dikonfirmasi bahwa yang mengancam itu memang polisi dan sudah ditangani gitu ya. Nah, saya sih, kalau dari sisi saya berterima kasih kepada polisi dan takmir masjid yang semena-mena itu. Karena dengan mereka, gara-gara mereka, berita ini menarik, dibicarakan dan viral. Sehingga menyadarkan kita semua bahwa sebenarnya di tengah-tengah kita tuh ada loh kondisi seperti ini. Ada loh orang yang krisis, orang yang nggak punya uang buat makan. Ada loh anak kecil yang ayahnya sakit, nggak bisa kerja, mungkin juga nggak tahu apakah kena PHK atau memang udah sakit bertahun-tahun. Kemudian dia masih kecil dan dia nggak tahu mau cari makan gimana, sehingga dia mencuri kotak amal. Ada loh kondisi seperti ini. Dan ini bukan cuma satu dua, ini semoga ini meyakinkan atau menyadarkan kita semua bahwa di tengah-tengah kita atau di sekeliling kita, tetangga-tetangga kita, cobalah cek gitu. Mungkin ada orang yang kesusahan makan, mungkin ada. Ya contohnya ini gitu. Cuma mereka kan nggak terpublikasikan di media. Nah, saya sampai di situ jadi karena ini ada kaitannya sama kotak amal. Saya jadi teringat dengan Yusuf Kalla. Yusuf Kalla ini mantan wakil presiden kita, dan dia bilang bahwa setengah kotak amal yang ada di seluruh Indonesia itu sebaiknya disumbangkan ke Palestina. Sekarang dengan adanya kejadian ini, mestinya kan kita lagi lebih bertanya-tanya apakah itu bisa dilakukan atau layak untuk dilakukan. Sementara di tengah-tengah kita, di sekeliling masjid itu masih ada banyak orang yang membutuhkan. Kalau dari sisi saya, anak yang mencuri kotak amal ini, mohon maaf, bukan untuk membenarkan pencuriannya, tapi dia benar-benar berhak untuk diberikan dari hasil kotak amal yang ada di masjid itu. Berhak, sangat berhak. Pertanyaannya kenapa itu tidak disalurkan? Itu pertanyaannya. Nah, dari sisi ini kemudian kita jadi melihat bahwa
orang yang donasi, kenapa kita kemudian donasi terhadap Palestina, tapi kemudian nampaknya mengabaikan orang di sekeliling kita? Itu membenarkan sebuah pepatah yang mengatakan gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, tapi semut di seberang pulau kelihatan. Cuma mungkin pertanyaannya, apa yang membuat seekor semut itu menjadi sangat kelihatan dan nampak sekali meskipun jauh gitu? Apa? Kan itu ada faktor-faktornya. Dan saya lihat nampaknya sebagian kita gitu percaya bahwa orang-orang di Palestina itu lebih benar, lebih suci, lebih, misalkan ini kita lagi mau masuk surga dan misalkan di surga itu ada antriannya begitu. Itu nampaknya orang-orang Palestina itu ada di barisan paling depan gitu. Paling depan sekali. Sementara kita orang-orang Indonesia ini di belakang gitu. Ya karena zaman-zaman Nabi, cerita zaman Nabi dahulu kan terjadi di sana, di Timur Tengah, tidak terjadi di Indonesia. Jadi nampaknya ada emosi, ada kepercayaan yang tidak ada kitabnya, tapi itu diyakini oleh banyak orang bahwa orang-orang di Timur Tengah itu lebih mulia dari kita gitu. Sehingga kalau ada orang Arab itu meskipun bahasanya macam-macam, sembarangan, kadang kita lebih hormati dibanding saudara-saudara kita yang sudah sopan, lembut, baik hati dan seterusnya. Ini menjadi PR kita, dan ini sebenarnya ada satu koreksi sosial yang menurut saya ingin saya sampaikan sudah lama, sudah bertahun-tahun lamanya saya tahan ini gitu untuk tidak saya sampaikan, karena saya takut ini tidak bisa diterima oleh banyak orang karena sensitif sekali, dan ini kali ini saya rasa ada momentum yang bisa saya gunakan. Jadi fenomena antara sosial media yang nampaknya kita lebih peduli terhadap Palestina tapi kemudian lupa terhadap masyarakat sekitar itu bukan hanya karena kita berada di zaman sosial media yang kita lebih bangga, lebih enak kalau pakai aksesoris, ada benderanya, ada Palestinanya, ada gambar macam-macam. Sementara kalau kita nyumbang warga gitu kan, itu kan nggak ada yang bisa kita kontenkan gitu, nggak ada atribut yang bisa kita pakai, dan itu tidak menyenangkan lah, tidak ada warnanya gitu. Tapi sebenarnya itu bukan fenomena baru kok. Di sosial kita gitu, di kehidupan sosial kita itu sudah ada sejak lama. Jadi kalau Anda perhatikan, teman-teman kan ada yang nonton dari berbagai daerah begitu. Coba perhatikan di tempat Anda. Saya yakin mayoritas di tempat Anda itu ada aksi donasi masjid. Jadi ada amal masjid di setiap jalan-jalan raya. Jadi kalau kita lihat gitu, ada seolah-olah penyekatan, tapi bukan penyekatan, memperlambat laju jalan kendaraan agar mereka mau menyumbangkan uangnya untuk masjid yang sedang dibangun tepat di sebelahnya. Jadi kalau kita pakai mobil yang lumayan bagus begitu kemudian nggak nyumbang, itu dinyinyirin luar biasa sama yang panitia amal masjid ini. Meskipun ini kan biasanya sudah bertahun-tahun gitu, mereka bikin donasi ini setahun atau 2 tahun, dan kita kalau kemarin nyumbang gitu kan, sekarang lewat lagi dengan jalan yang sama, itu kalau nggak ngasih dinyinyirin. Maka kuncinya pakai mobil yang lumayan lah gitu. Tapi itu personal. Masalahnya kan begini, ada 2 masjid, ada 2 kriteria kenapa mereka sampai melakukan aksi donasi di jalan raya atau memperlambat laju kendaraan supaya orang mau menyumbangkan. Ada 2 penyebab. Ada masjidnya yang memang nggak ada dan mereka mau bangun dengan semegah mungkin. Tapi ada juga masjid yang udah ada, layak pakai, tapi kemudian mereka bongkar dan renovasi dengan megah gitu. Sebenarnya masih bisa dipakai itu masjid. Cuma karena mungkin udah kuno gitu, kurang kekinian, dibongkar, direnovasi, luar biasa. Saya sih tidak masalah dengan masjidnya yang dibangun dengan megah, asalkan di sekelilingnya itu menyesuaikan. Misalkan Istiqlal dibangun megah, di sekelilingnya ada kantor-kantor, kota-kota yang bangunan-bangunan pencakar langit begitu, yang gedung-gedung bagus, itu wajar. Tapi di daerah, di desa-desa terpencil, di banyak daerah gitu ya, itu masjid kan kadang dibangun dengan luar biasa megahnya, tapi sementara orang-orang di sekitar situ itu rumahnya sangat mengkhawatirkan. Ada rumah yang masih pakai bambu dan alasnya masih pakai tanah, bukan keramik, bukan tehel begitu. Ada yang rumah juga sudah menyedihkan, reot, hampir rubuh, dan nggak ada perhatian dari orang-orang sekitar. Mereka lebih suka untuk membangun masjid dan dibangun sebegah mungkin. Sampai di sini dari dulu saya bertanya-tanya, kalau ini disampaikan kepada Tuhan, Tuhan ini ada masjid yang begitu megah dan ini persembahan kami sebagai seorang hamba, apakah Tuhan itu mau menerima ya? Sementara hamba di sekelilingnya itu masih buruk
kualitas rumahnya. Bahkan ada orang yang hidup sama kambing, sama hewan ternaknya dan jadi satu rumah. Ya bukan satu rumah, maksudnya jadi satu kandang gitu. Itu emang kandang tapi ditempati orang. Ada banyak. Itu tidak masalah, sebenarnya masih tidak terlalu masalah kalau rumah warga yang jelek-jelek ini agak jauh dari masjid, gak kelihatan gitu. Tapi saya pernah ke sebuah daerah, ini ada masjid, di sebelahnya rumah reot, rumah kandang begitu. Ya kandang sapi, kandang kambing, tapi kemudian ditempati orang gitu. Dan di sebelahnya masjid megah luar biasa. Jadi itu apa ya? Ya ini sebagai kritik saja bagi teman-teman dan kita semua gitu. Apakah kita ini mau hidup dengan cara-cara seperti itu yang lebih mementingkan gengsi, lebih mementingkan cara-cara yang salah dibanding dengan cara yang benar? Karena dalam Islam, setahu saya, sedekah itu harus diutamakan adalah orang-orang yang terdekat. Orang yang terdekat dengan kita, misalkan keluarga, kemudian sepupu, saudara, itu masih keluarga, kemudian tetangga-tetangga, kemudian orang satu kampung dengan kita gitu. Baru kemudian keluar dari pulau atau keluar kota, kalau masih dananya masih banyak gitu, baru kemudian satu negara. Tapi itu tidak mungkin. Bahkan orang terkaya di Indonesia pun rasanya nggak bisa untuk menyumbangkan sedekah untuk semua negara, nggak. Biasanya mereka hanya satu kota saja atau satu daerah saja begitu. Nah, dari kejadian ini kan mestinya kita jadi belajar gitu. Ini saya nggak tahu, ini saya hanya seorang biasa, orang pernah nyantri lah, cuma bukan ustadz. Mestinya kan ustadz-ustadz kita itu sadar bahwa keutamaan sedekah itu untuk lingkungan kita pribadi mestinya. Dan kemudian keutamaan sedekah yang paling dianjurkan itu adalah sedekah yang tidak menampilkan atau tidak menampilkan kemiskinan atau aib kemiskinan saudara-saudara kita. Dan itu berseberangan sekali dengan website atau perusahaan yang menampilkan kesusahan orang agar orang mau untuk bersedekah kepada mereka atau donasi terhadap mereka. Ya, meskipun sebagian orang mengatakan bahwa ini penyesuaian terhadap sosial media, kalau tidak kita sampaikan bahwa ini mereka layak untuk diberikan sumbangan, orang nggak tertarik untuk nyumbang. Tapi bagi saya tugas seorang ustadz adalah untuk menyampaikan ajaran yang benar sesulit apapun itu. Sesulit apapun itu. Maka ketika ada ustadz lebih peduli terhadap Palestina, peduli terhadap orang lain, sementara di sekelilingnya, entah itu keluarganya, tetangganya, atau orang yang masih di sekeliling kita itu masih kesusahan, itu menjadi tanda tanya besar. Apakah ustadz ini paham dengan ajaran Islam atau lebih memilih lebih memilih dengan ajaran yang menyesuaikan dengan sosial media yang ada sekarang? Saya memang mendapat banyak komentar gitu. Sebenarnya ini sudah pernah saya tuliskan. Jadi ada banyak orang berkomentar bahwa itu bukan salah ustadz-ustadznya yang menyumbangkan untuk Palestina. Itu bukan salah masyarakat yang menyumbangkan untuk Palestina. Itu salah pemerintah yang tidak bisa membiayai kehidupan masyarakatnya sendiri. Itu salah pemerintah yang terjadi korupsi dan seterusnya. Saya pikir komentar-komentar itu tidak perlu saya jawab, karena video ini hanya untuk teman-teman yang mau berpikir dan mau menerima kritikan mendalam begitu. Dan mau mengevaluasi diri ke depan agar ke depan kita bisa lebih baik, bisa bekerja lebih transparan dan tepat gitu. Karena yang diutamakan sekali lagi adalah keluarga kita, saudara-saudara kita, tetangga kita. Coba cek apakah mereka semuanya sudah aman dari sisi ekonomi atau minimal dari makannya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.